Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatullahi wa salamuhu ala khatamil anbiya wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Ma'mur rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dicurahkan kepada kita semua. Saya akan membacakan lanjutan hadis yang dulu sudah pernah kita mulai, yaitu dari kitab Syarah Hadis dari Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka dia memiliki pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya, tidak berkurang sedikit pun, dan itu tidak mengurangi pahala orang-orang yang melakukannya. Sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan menanggung dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, tidak kurang sedikit pun, dan tidak akan mengurangi dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya. Hadal hadis wa ma asbahu minal hadis, hadis ini dan juga hadis-hadis lain yang mirip ya dengan hadis ini, fihi al-hassu ala da'wati ilal huda wal khair. Di situ terdapat anjuran agar seorang muslim itu mengajak kepada petunjuk dan kebaikan. Wa fadlud da'i, ya, dan juga dijelaskan di situ tentang keutamaan orang yang mengajak kepada kebaikan, yaitu tadi memperoleh pahala sama dengan orang yang mengikutinya. Wa tahdhiru minad du'a ila dhalalati wal ghayy. Sebaliknya juga diingatkan, diperingatkan jangan sampai mengajak kepada kesesatan. Ya. Wa adzama harrama jurmad da'i wa uqubatihi. Dan hadis tadi menjelaskan betapa besar doa orang yang dosa orang yang mengajak kepada kesesatan. Demikian juga uqubah atau hukuman yang akan dia terima. Nah, yang dimaksud dengan mengajak kepada al-huda atau petunjuk itu apa? Antara yang diterangkan wal huda
al ilmun nafi' wal amalus sholih, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Fakullu man 'allama ilman, maka setiap orang yang mengajarkan ilmu, aw wajjahal muta'allimina, atau mengarahkan para pembelajar, para pelajar kepada suluki tariqatin yahsulu lahum fiha ilmun fawata'inal huda. Setiap orang yang mengajarkan ilmu atau mengarahkan para pelajar atau pembelajar untuk meniti jalan yang dengan itu dia akan memperoleh ilmu, bahwa da'in ilal huda, maka itu artinya dia mengajak kepada al-huda atau petunjuk. Wa kullu man da'a ila amalin sholih yata'allaqu bihaqqillah, barang siapa yang mengajak, menyeru kepada amal soleh yang berkaitan dengan hak Allah, au hukukil khalqil amah, atau menyangkut hak-hak orang banyak, al-amah baik yang sifatnya umum, wal khasah yang sifatnya khusus, fahuwa da'in ilal huda, itu juga termasuk dalam kategori orang yang mengajak kepada petunjuk. Jadi yang pertama tadi adalah mengajarkan ilmu. Yang kedua adalah mengajak kepada amal soleh, baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah, seperti kita beribadah, itu kewajiban kita dan itu hak Allah untuk disembah. Kita sholat, kita puasa, kita haji, itu adalah hak Allah. Au bihukukil khalqi, atau menyangkut hak-hak makhluk Allah, baik itu sama manusia maupun makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Maka itu termasuk mengajak kepada kebaikan. Wa kullu man abda nasihatan diniyatan aw dunyawiyah yatawassalu biha ila din, dan setiap orang yang menyampaikan nasihat baik yang sifatnya diniyah, ya, keagamaan, aw dunyawiyah, atau menyangkut masalah duniawi, yatawassalu biha ila din, tapi nasihat mengenai duniawi tadi menjadi wasilah juga untuk sampai kepada agama. Fahuwa ta'in alal huda, maka dia termasuk kategori yang mengajak kepada al-huda, petunjuk atau kebaikan. Wa kullu man ihtada fi ilmihi au amalihi faqtada bi ghairuhu fahuwa da'in ilal huda. Termasuk juga di dalam kategori mengajak kepada petunjuk tadi adalah setiap orang yang ilmunya dan amalnya itu sesuai dengan petunjuk Allah, kemudian orang lain meniru dia, maka dia termasuk da'in ilal huda, mengajak kepada kebaikan. Jadi tidak mesti harus seorang da'i, tidak mesti harus seorang mubaligh, tidak mesti harus seorang ustadz. Kita yang manusia yang berada di tengah masyarakat, dengan menunjukkan ya amal kebaikan dan kemudian orang lain meniru, maka kita pun juga termasuk orang yang mengajak kepada al-huda tadi. Misalnya bapak-bapak ini rajin sholat jamaah di masjid tanpa mengajak ya orang lain, tapi orang lain itu kemudian terinspirasi
iya kok ini orang-orang pada rajin ke masjid dan sepertinya mereka hidupnya tenang, saya juga ikutlah kalau begitu, saya ikut sholat jamaah di masjid. Maka orang yang sifatnya pasif tadi, tidak mengajak, ya, itu juga tergolong orang yang akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengikuti kebaikannya. Wa kullu man taqaddama ghairahu bi amalin khairi aw masyru'in amin naf'i fa huwa dakhilun fi hadzal nas. Setiap orang yang memiliki inisiatif, ya, mendahului orang lain, atau dia membuat satu masyru' itu proyek, ya, proyek bahasa kita, amun naf'i yang manfaatnya itu berguna untuk banyak orang, maka dia termasuk orang yang mengajak kepada al-huda atau kebaikan. Bapak dan Ibu sekalian, di Indonesia ini sepanjang saya amati itu soal dakwah atau pengajian itu luar biasa di sini. Kalau di negeri Arab tidak akan ada itu yang namanya kantor kemudian mengadakan pengajian, perusahaan mengadakan pengajian, itu tidak ada. Tapi di Indonesia ini, di kantor-kantor itu pun ada saja orang-orang yang punya inisiatif untuk membuat pengajian di situ. Nah, ini termasuk dalam da'a ilal huda tadi. Jasa dia berinisiatif membuat pengajian dan itu terus berjalan, ya, maka dia yang punya inisiatif tadi dapat pahala seperti pahalanya orang-orang yang meneruskan pengajian itu dan para pengikut dari pengajian itu. Yang punya inisiatif atau inisiatornya itu dapat pahala tidak kurang dibanding dengan pahala-pahala orang yang mengikutinya. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wa aqsu dzalika ad-da'i ila-dhalalah. Kebalikannya ya orang yang mengajak kepada kesesatan. Fatta'una ilal hudahum a'immatul muttaqin wa khiyarul mu'minin. Orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, mereka itulah pemimpin orang-orang yang bertakwa dan mereka itulah orang-orang mukmin pilihan. Sebaliknya wadda'una ilad dhalalah, orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, hum al-a'immatul ladzina yad'u ilan nar. Mereka itu adalah para pelopor yang mengajak kepada api neraka. Wa kullu man awana ghairahu 'alal birri wat taqwa, dan siapa saja yang menolong, membantu orang lain untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan, fahuwa minad da'ina ilal huda, maka dia termasuk orang-orang yang mengajak kepada al-huda atau petunjuk. Wa kullu man a'ana ghairahu 'alal itsmi wal 'udwan, sebaliknya siapa yang membantu, menolong orang lain untuk melakukan dosa dan permusuhan, fahuwa minad da'ina ilad dhalalah, maka dia termasuk orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Ini hadis yang kita baca dan syarahnya. Kita mengambil pelajaran dari sini. Marilah kita ini termasuk orang-orang yang mengajak kepada kebaikan tadi. Ada yang sifatnya aktif, ada yang pasif.
Ya. Kita berakhlak yang baik, kemudian orang-orang lain tertarik kepada akhlak kita yang merupakan akhlak Islamiyah, kemudian dia meniru, maka kita pun di situ ikut memperoleh pahala dari kebaikan orang yang meniru tadi. Ya. Saya ingat ada seorang di Amerika itu, seorang profesor namanya Jeffrey Lang. Ya, waktu dia masih dosen muda, itu ateis dia. Kebetulan dia satu rumah kontrakan itu dengan seorang Muslim dari Aljazair. Ya. Mereka tidak pernah berdebat soal agama. Pemuda Muslim Aljazair ini juga tidak pernah bicara soal agama, karena dia tahu Jeffrey Lang ini orang hebat. Jadi kalau dia ngajak debat mungkin dia kalah. Tapi dia menunjukkan akhlak yang baik. Ya, perhatian, penuh perhatian, suka menolong, ya, santun sikapnya, sehingga mereka menjadi teman akrab. Ya. Pada waktu pemuda Muslim Aljazair ini akan pulang ke Aljazair karena sudah selesai studinya, maka dia tinggalkan satu hadiah untuk Jeffrey Lang. Dibungkus rapi, dia bilang jangan dibuka sebelum pesawat saya menuju Aljazair ini terbang. Jadi jangan dibuka. Ya, akhirnya dilakukan itu. Setelah dia yakin bahwa pesawatnya sudah terbang ke Jazair, si Jeffrey Lang penasaran, ini apa hadiah yang diberikan kepada saya? Dibungkus rapi, dibuka, ternyata isinya Al-Quran terjemahan bahasa Inggris. Ya. Jeffrey Lang ini seorang ateis, tidak percaya kepada agama. Bahkan dia meragukan semua kitab suci. Tapi karena ini hadiah dari seorang teman baik, maka dia coba membuka. Ya. Dia baca surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Ya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Nah, Jeffrey Lang ini merasa ayat ini menohok dia. Karena dia selama ini adalah orang yang tidak pernah percaya kepada yang namanya kitab suci. Dia sudah pelajari berbagai agama dan kitab sucinya. Simpulan dia tidak percaya dengan isi kitab suci itu. Tapi ini Al-Quran, baru ayat 1-2 sudah mengatakan inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka dia jadi penasaran, baca sampai kepada ayat-ayat mengenai penciptaan Adam. Ya. Kan itu belum jauh, itu masih saya kira lembar ke 3 atau 4 paling tidak. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia baca ayat-ayat mengenai Adam itu, dan disitulah dia memperoleh hidayah. Dia katakan ini yang benar ini. Kalau di dalam agama Kristen, Katolik Kristen, manusia itu dibuang ke bumi karena sudah melakukan dosa, yaitu makan buah terlarang di surga. Tapi Al-Quran mengatakan manusia itu diletakkan di bumi karena dia diangkat sebagai khalifah. Nah, ini yang menurut dia ini bisa diterima akal ini. Ya, ini menghormati manusia. Maka kemudian dia pelajari terus, dan 1 Samuel
tentu belum sampai khatam Al-Quran dia sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim. Padahal tadi teman Al-Jazairi itu nggak pernah diskusi, nggak pernah dakwai, nggak pernah ngajak, tapi dia hanya meninggalkan akhlakul karimah dengan satu kitab suci Al-Quran. Nah, ini contoh saya kira dari barang siapa mengajak kepada al-huda tadi, kebaikan. Jadi kita pun yang bukan sebagai ustadz, bukan sebagai mubaligh itu tetap bisa melakukan itu. Ya, kita di lingkungan manapun, yaitu dengan akhlakul karimah yang menginspirasi orang lain. Atau kita usulkan tadi itu proyek-proyek yang bermanfaat. Beberapa tahun yang lalu, kepala desa di kampung saya itu 17 Agustus itu ngundang dangdutan. Saya bilang, ini dangdutan ini banyak maksiatnya ini. Ya. Saya bilang kepada Pak Lurah, kalau sampai teruskan ini, nanti kalau ini menjadi tradisi setiap 17-an ada dangdutan yang penuh dengan maksiat, sampai ikut menanggung dosanya terus. Ya alhamdulillah, kok terus diganti ya dengan tabligh akbar dan sebagainya. Ini contoh pelaksanaan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Saya minta tolong ada air ya. Syukran. Sebelum saya lanjutkan hadis berikutnya, mungkin ada yang ingin memberikan respon kepada apa yang saya jelaskan tadi, saya persilakan. Baik, kalau tidak ada, kita baca hadis berikutnya. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuk dirinya, atau dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, maka yufaqihu fiddin, Allah akan menjadikan dia rajin mendalami ilmu agama. Ya. Hadzal hadis min a'dhami fadailil ilmi. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Wa fihi annal ilman nafi'a, bahwa ilmu yang bermanfaat alamatun ala sa'adatil abdi, itu akan menjadi tanda untuk kebahagiaan seorang hamba. Wa annallaha arada bihi khair, dan bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk dirinya. Wal fiqhu fid din yastamilul fiqha fi usulil iman. Yang namanya tafaqquh fid din, mendalami agama, itu meliputi pendalaman tentang pokok-pokok keimanan. Ya, pokok-pokok keimanan.
yang namanya iman itu bukan hanya kita hafal rukun iman. Ya. Memang rukun iman itu termasuk pokok-pokok keimanan. Tapi iman tidak hanya diucapkan. Iman itu harus ditanamkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan di dalam perbuatan atau tindakan. Wa syara'il islami wal ahkam. Jadi yang pertama tadi adalah mendalami pokok-pokok iman. Yang kedua mendalami syariat Islam dan hukum-hukum Islam. Dan yang ketiga wa haqaiqul ihsan, dan hakikat dari yang namanya ihsan. Jadi di sini ada 3 istilah Bapak-bapak dan Ibu: iman, Islam, dan ihsan. Ya. Iman, Islam, dan ihsan. Fa inna dina yashmalu salasata kulliha. Ya. Agama Islam itu meliputi ketiga-tiganya. Kama fi hadisi Jibril lamma sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anil imani wal islam wal ihsan, sebagaimana dalam hadis yang dibawakan oleh Jibril alaihissalam ketika dia bertanya kepada Nabi SAW tentang iman, Islam, dan ihsan. Maka Rasulullah SAW menjawab, fafassarul imana bi usuli sittah. Nabi menyebutkan 6 rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, Nabi, kitab, hari akhir, dan qada qadar. Wal Islam bi qawaidil khamsi. Islam juga disebutkan oleh Nabi 5 rukun itu, ya. Syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Ya. Wa fassarul ihsana an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sedangkan ihsan adalah ketika kamu menyembah Allah, maka seolah-olah kamu melihatnya, atau kalau kamu tidak bisa melihatnya, yakin bahwa Allah melihat dirimu. Itulah ihsan. Fayadkhulu fi dzalika an tafaqquh fil aqaid. Ya, maka masuk di dalam istilah tafaqquh fiddin tadi itu adalah mendalami ilmu aqaid, mengetahui madhab-madhab salaf, dan at-tahaqququ bihi dhahiran wa batinan, ya, meyakini dan mewujudkannya dalam diri masing-masing, baik secara zahir maupun secara batin. Wa ma'rifatu madhahibil mukhalifin, dan juga mengetahui madhab-madhab lain, ya, termasuk madhab-madhab yang bertentangan dengan Alkitab dan As-Sunnah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, keluarga yang dikehendaki oleh Allah menjadi keluarga yang baik, mereka punya semangat untuk mendalami agama. Ya. Yang dimaksud dengan mendalami agama itu menyangkut masalah akidah, syariah, dan juga akhlak, menyangkut iman, Islam, dan ihsan. Mungkin ada baiknya sedikit saya tambah penjelasan mengenai Islam, iman, dan ihsan. Ya.
Di dalam surat Al-Hujurat itu dibedakan antara orang muslim dan orang mukmin. Ya. Allah menyatakan dalam surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang A'rab itu mengatakan amanna, kami sudah beriman. Ya. Terus kul lam tu'minu, katakan Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman. Ya. Kul lam tu'minu walakin kulu aslamna, cukuplah kamu mengatakan bahwa kamu itu sudah Islam. Nah, dari sini berarti ada perbedaan antara iman dan Islam. Ya. Jadi Islam itu boleh dikatakan administratif, Pak. Banyak orang kalau sudah menyatakan syahadat, maka KTP-nya sudah ditulis Islam. Tapi hakikat Islam itu ya tidak bisa lepas dari iman. Kita orang Indonesia ini lahir sudah menjadi Muslim, sudah tercatat sebagai Muslim. Tapi apakah kita betul-betul beriman? Itu tergantung pendidikan. Pendidikan orang tua, pendidikan di sekolah, itu yang menentukan apakah kita sekedar muslim atau mukmin. Ya, meskipun kalau sudah muslim saja, itu sudah amalnya itu sudah diterima oleh Allah. Ya. Kata Allah dalam lanjutan ayat tadi ya, walakin kullu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk ke hati kalian. Ini kata Allah. Tapi wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'an. Tapi kalau kamu meskipun belum betul-betul mukmin, masih muslim, asal kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka semua amalmu itu tidak akan sia-sia. Ya. La yalitkum min a'malikum syai'an. Amalmu tidak sia-sia, tidak akan dibuang begitu saja oleh Allah. Ya. Innallaha ghafurur rahim, karena Allah itu maha pengasih lagi maha karena Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, hakikat iman dijelaskan pada ayat berikutnya. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang yang sungguh-sungguh beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Muhammad Rasulullah, dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Nah ini, tidak ada keraguan. Ya. Yu'minuna billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu, dan tidak ragu-ragu. Tapi masih ada lanjutannya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Mereka juga berjihad, berjuang dengan harta mereka, kalau perlu dengan nyawa mereka, dan mereka itulah orang yang sungguh-sungguh beriman. Nah, itu antara Islam dan iman. Ya. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua itu mendidik anak-anak kita dengan tafakuh fiddin tadi. Tafakuh fiddin tidak harus kemudian menjadi seorang ahli fikih, ahli tafsir, ya. Tapi tafakuh fiddin itu adalah memahami pokok-pokok dari ajaran Islam, baik menyangkut akidah, akhlak maupun syariah. Mana yang wajib dia ketahui dan mana yang cuma fardu kifayah saja. Ilmu tentang halal haram itu wajib, fardu ain.
tentang halal haram. Ilmu tentang tata cara beribadah itu fardu ain, harus dipelajari. Nah, selanjutnya tentu tergantung kepada situasi kita masing-masing. Ya. Tapi hal-hal yang sifatnya pokok, sifatnya mendasar itu betul-betul harus didalami. Jangan sampai kita tidak tahu mana halal, mana haram. Tidak tahu bagaimana cara beribadah yang benar. Kemudian ihsan dijelaskan tadi oleh Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan itu kalau kamu melakukan kebaikan, menyembah Allah. Ya, menyembah Allah itu bukan hanya ibadah mahdah. Ya, melakukan segala macam kebaikan yang diniatkan oleh Allah, berarti kita menyembah Allah. Nah, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan atau ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, kita merasa bisa melihat Allah, seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Ya, ini ihsan dalam kaitannya dengan ibadah kepada Allah. Tapi ada ihsan yang kaitannya dengan pergaulan sama manusia. Ya. Jadi perbuatan ihsan itu adalah perbuatan baik yang lebih dari kebaikan biasa. Ya. Kalau kita dalam keadaan kecukupan, kita bersedekah, ya, itu kebaikan biasa. Tapi kalau kita dalam keadaan kekurangan, masih juga kita bersedekah, itulah yang namanya ihsan. Ya. Kata Allah di dalam surat Ali Imran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, al-kadhiminal ghaidha, orang yang bisa mengendalikan amarah. Ya. Orang yang bisa menyimpan amarah, tidak dilampiaskan. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Itulah perbuatan ihsan. Ada yang mendefinisikan ihsan itu adalah memberi lebih dari yang menjadi kewajibannya dan mengambil kurang dari yang menjadi haknya. Itu ihsan. Jadi kalau kita naik mikrolet, mestinya bayarnya berapa, Pak? 4.000 ya. Tapi kita beri 5.000. Tidak minta susunya. Itu sudah perbuatan ihsan. Kita punya pembantu di rumah misalnya, kontrak kita sebulan 1 juta. Tapi setiap kali kita bayar kita tambah 1.100.000, 1.200.000. Itu namanya ihsan. Jadi kita memberi lebih dari yang menjadi kewajiban kita. Kalau kita mengambil itu kurang dari apa yang menjadi hak kita. Nah, itu pengertian ihsan dalam kaitannya dengan kehidupan bersama dengan sesama manusia. Ya. Yang terakhir di sini saya bacakan lagi
dakhala fi dzalika at-tafaqquh bi haqqil iman wa ma'rifatis sayri was suluki ila Allah al-muwafiqah lima dalla 'alal kitab was sunnah. Ya, kita mendalami hakikat-hakikat iman dan mengetahui bagaimana kita berjalan menuju Allah, ya, sesuai dengan tuntunan Alkitab dan Sunnah. Ta'allumu jami'il wasailil mu'inati ala al-fiqhi fiddin ka ulumil arabiyyati wa anwa'iha. Juga kita mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi wasilah, menjadi perantara untuk bisa memahami agama, seperti ilmu bahasa Arab dan sejenisnya. Faman aradallahu bi khairan faqahu fi hadil umur wa faqaha. Maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka Allah akan menjadikan dia punya semangat di dalam mendalami agama. Wa dalla mafhumul hadits ala anna man arada an hadhil ulum, ya, fa inna Allah lam yurid bi khairan. Ini artinya bahwa siapa yang menolak untuk mempelajari ilmu-ilmu tadi, maka fa inna Allah lam yurid bi khairan. Berarti Allah tidak menghendaki dia menjadi orang yang baik, ya. Li khirmanihil asbab allati tunalu bil khairat. Karena dia sudah melepaskan faktor-faktor yang menyebabkan dia memperoleh kebaikan, ya. Waktu tasawuf sa'atan juga untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, saya kira ini penjelasan dari hadis kedua. Mudah-mudahan kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah termasuk orang-orang yang didorong untuk mau mendalami agama, meskipun hanya dengan cara mengikuti pengajian-pengajian seperti ini, ya, bisa juga dengan baca buku dan lain sebagainya, ya. Tapi harus hati-hati memang sekarang ini kalau di internet itu tidak semua informasi mengenai agama itu dapat dipertanggungjawabkan, ya. Maka belajar dengan seorang guru mungkin itu lebih aman dan lebih selamat, ya. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.